Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kalor mengubah wujud. Video ini merupakan video serial ya anak-anak ya, atau berkelanjutan. Nah, ini merupakan seri yang kedua. Sebelum kalian menyaksikan penjelasan tentang kalor mengubah wujud, Ibu sarankan kalian sudah menonton video pertama tentang kalor dari Bu Santi juga. Ya, jadi silakan bisa dicari di channel YouTube Bu Santi. Judulnya adalah kalor. Di situ dijelaskan kalor mengubah suhu. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Bu Santi ya. Kalau yang belum, silakan segera subscribe. Jangan ditunda. Yuk, kita mulai aja. Kalor mengubah wujud zat. Apabila suatu benda memberi atau menerima kalor, maka kalor tersebut digunakan pula untuk mengubah wujud benda. Tetapi suhu benda tersebut tetap. Ingat ya anak-anak ya, di video yang pertama dijelaskan bahwa pengaruh atau dampak dari perpindahan kalor adalah adanya perubahan suhu atau perubahan wujud benda. Nah, perubahan suhu dan perubahan wujud itu terjadinya secara bergantian. Artinya kalau zat sedang mengalami perubahan suhu, wujudnya pasti tetap. Nah, kali ini kita belajar kalor itu mengubah wujud. Berarti suhu zatnya tetap. Nah, gambar ini memberikan informasi kepada kita bahwa zat sedang mengalami perubahan wujud. Yang pertama, es sedang mencair, dan gambar kedua ini air yang sedang mengalami peristiwa penguapan, ya. Ini mendidih airnya. Perubahan wujud zat. Skema perubahan wujud zat. Di semester 1, anak-anak kelas 7 sudah pernah loh belajar tentang wujud zat. Bahwa wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud zat itu pun sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kita akan review ulang ya anak-anak ya, untuk mengingatkan kembali apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Pada skema ini anak-anak, yang ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu perubahan wujud dari padat ke gas, ini namanya menyublim. Prosesnya dipanaskan atau memerlukan kalor. Sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 2, perubahan wujud dari gas ke padat, itu namanya mengkristal. Proses yang terjadi itu didinginkan atau melepaskan kalor. Yang ditunjukkan oleh nomor 3, namanya menguap ya, dari cair menjadi gas. Prosesnya dipanaskan atau memerlukan kalor. Sedangkan kebalikannya yang ditunjukkan nomor 4, ini dari gas ke cair, namanya mengembun, prosesnya didinginkan atau melepaskan kalor. Dan yang nomor 5, ini dari padat menjadi cair, itu namanya mencair atau melebur, prosesnya dipanaskan atau memerlukan kalor. Terakhir yang ditunjukkan oleh nomor 6, perubahan wujud dari cair ke padat, itu namanya membeku. Prosesnya didinginkan atau melepaskan kalor. Masih ingat kan ya anak-anak? Selanjutnya, perubahan wujud zat dalam keseharian yang memerlukan kalor atau yang dipanaskan. Ini contohnya ya anak-anak ya. Untuk peristiwa menyublim, itu kapur barus, kamper gitu ya. Atau bisa juga obat nyamuk bakar anak-anak. Itu perubahan wujud dari padat menjadi gas ya. Kemudian berikutnya mencair, ya contohnya es mencair itu ya, ini sering umum terjadi lah di sekitar kita. Kemudian menguap ya, dari cair menjadi gas, ini merebus air atau memasak air seperti itu. Nah kebalikannya, proses yang melepaskan kalor atau didinginkan caranya itu ada mengembun. Ya, bagian luar gelas yang berisi es atau air dingin itu nanti jadi basah, ada tetesan embun. Atau embun pada dedaunan ya di pagi hari. Kemudian mengkristal, ini terbentuknya salju atau bunga es di dalam mesin freezer ya di kulkas.
Membeku, ini air disimpan dalam freezer, nanti jadi es batu. Bisa kan? Berikutnya, perbedaan antara peristiwa menguap dan mendidih. Nah, anak-anak, menguap dan mendidih, itu kalau kita tinjau dari persamaannya, menguap dan mendidih itu sama-sama perubahan wujud dari cair menjadi gas, yaitu persamaannya. Nah, penjelasan berikutnya ini akan memberikan informasi kepada kita tentang perbedaan antara menguap dan mendidih. Yuk kita lihat. Menguap adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas hanya pada bagian permukaan. Sedangkan mendidih adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas pada seluruh bagian zat cairnya. Kita lihat ya dengan menggunakan gambar. Di sini ada dua gambar anak-anak. Kita lihat gambar yang pertama dulu yang sebelah kiri. Gambar sebelah kiri ini ceritanya ada sebuah danau. Pada siang hari yang terik gitu ya, matahari bersinar dengan terangnya. Nah, panas matahari sampai ke bumi mengenai danau juga. Maka panas matahari tersebut dapat membuat air danau yang berada pada bagian permukaannya, permukaan itu bagian atas ya anak-anak ya, itu mengalami peristiwa penguapan atau evaporasi gitu ya, evaporation. Seperti ini anak-anak. Jadi ini air danaunya mengalami penguapan hanya pada bagian permukaan saja. Sedangkan pada gambar yang kedua, di sini ada proses air direbus ya, dipanaskan airnya. Nah, lama-kelamaan itu nanti akan muncul gelembung-gelembung udara, ya bahkan dari bagian dasarnya ini ya ada gelembung udaranya nih bergerak ke atas gitu. Nah, ini peristiwanya disebut mendidih anak-anak. Jadi kalau menguap itu hanya permukaan di bagian atas, tapi kalau mendidih perubahan zat cair menjadi gasnya hampir di seluruh bagian ya. Nah, gelembung-gelembung udara ini berasal dari air anak-anak, air yang berubah menjadi gas. Ingat ya, massa jenis air dan gas itu berbeda. Karena gas partikelnya lebih renggang berjauhan, maka nilai massa jenisnya lebih kecil. Karena nilai massa jenis gasnya lebih kecil daripada air, makanya gelembung-gelembung udara itu selalu bergerak naik. Nah, ini gambar ketiga, ini mau menjelaskan kepada kita tinjauan kondisi partikel-partikel zat cair ketika mengalami evaporation atau penguapan dan boiling atau mendidih. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak ya, yang bola-bola kuning ini ceritanya ini tuh partikel air. Nah, yang sebelah kanan ini menguap anak-anak. Nah, menguap itu partikel-partikel air berhasil melepaskan diri atau memisahkan diri dari kelompoknya. Tetapi yang memisahkan diri kelompoknya hanya pada bagian atas atau permukaan. Ini yang menguap. Sedangkan ketika kondisinya mendidih, ini partikel-partikel airnya saling berpencar, berpisah satu sama lainnya, itu hampir terjadinya di seluruh bagian anak-anak. Ini ya, jadi ini tinjauan dari partikel-partikel airnya. Kalau menguap cuma di bagian atas yang memisahkan diri dari kelompoknya, tapi kalau yang mendidih itu hampir di seluruh bagian partikel-partikel airnya berusaha memisahkan diri satu sama lain dan bersatu dengan partikel udara di sekitarnya. Bisa ya? Ini baru perbedaan yang pertama loh anak-anak. Kita akan lanjut lihat perbedaan yang kedua. Menguap dapat terjadi pada suhu sembarang, sedangkan mendidih hanya dapat terjadi pada suhu tertentu, yaitu ketika zat mencapai titik didihnya. Ya, jadi pada suhu tertentu kalau mendidih. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini misalnya ya ada segelas air yang tumpah gitu ya. Kalau kita diamkan saja gitu ya lama-lama, air yang tumpah ini, genangan air ini, nanti lama-lama dia jadi kering sendiri anak-anak. Nah, ini karena apa? Terjadi peristiwa penguapan atau menguap airnya.
Nah, ini kan terjadinya nggak harus mencapai titik didih air, yaitu 100 derajat. Kan nggak 100 derajat. Pada suhu ruangan pun bisa terjadi peristiwa menguap ya anak-anak ya. Nah, ini tinjauan dari partikel-partikelnya anak-anak. Di sini dijelaskan ketika pada suhu 25 derajat Celcius ya. Ini ATM pressure tuh tekanan udara di sekitarnya atau di atasnya, di atas permukaan airnya. Ini vapor pressure. Ini tekanan uap air gitu ya. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius ini belum terjadi peristiwa mungkin baru sedikit sekali anak-anak ya yang zat cairnya tuh berubah menjadi gasnya. Kenapa? Karena tekanan udara di atasnya ini jauh lebih besar daripada tekanan uap air gitu ya. Kemudian ketika suhu air ini dipanaskan naik jadi 70 derajat Celcius, nah ini tekanan udara di atasnya mah tetap anak-anak ya, tetapi kalian bisa lihat di sini ya di gambar ini menunjukkan tekanan uap airnya itu bertambah ketika suhu air ini bertambah gitu ya. Jadi tekanannya nambah nih gitu ya. Gerakan airnya gitu ya, partikel-partikel airnya lebih aktif karena mendapatkan tambahan energi dari proses pemanasan yang dilakukan. Nah, ini yang terjadi ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius. Tekanan udara di atasnya mah tetap anak-anak, tapi kalian dapat amati di sini ya, proses pemanasan itu akan menambah nilai tekanan uap air gitu ya. Nah, ketika tekanan uap air ini sudah sama atau nilainya seimbang dengan tekanan udara di atasnya, maka inilah yang disebut mendidih. Yaitu partikel-partikel airnya bisa membaur atau bergaul dengan partikel udara yang ada di atasnya. Seperti itu anak-anak. Kita akan lanjut, bisa ya. Nah, ini 4 cara mempercepat penguapan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, menaikkan suhu. Jadi proses pemanasan itu bisa mempercepat penguapan ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian punya 2 gelas air, gelas A dan gelas B, yang gelas A dipanasin, maka yang gelas A itu akan lebih cepat menguapnya daripada gelas B yang didiamkan begitu saja gitu ya. Jadi proses pemanasan sekali lagi ini dapat mempercepat penguapan. Yang kedua, memperluas permukaan. Nah, ini contohnya ketika ibu kalian atau mama kalian menjemur pakaian, itu pasti ya, atau biasanya umumnya lah gitu, pakaiannya tuh kan diperes dulu ya, diperes, kemudian dibuka lebar-lebar tuh pakaiannya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi ini memperluas permukaan, ini pun bisa mempercepat proses penguapan. Jadi nanti pakaian yang dijemur ini akan lebih cepat kering gitu ya. Jadi pada gambar ini sebenarnya penguapannya nih bukan hanya satu cara ya, ini ada dipanasin ya, kan ada panas matahari, ini dijemur di bawah terik matahari. Setelah itu diperluas permukaannya, ini dilebarin gitu ya, itu juga bisa. Kemudian ini ada angin juga. Wah, ini juga nanti lebih cepat gitu ya, lebih cepat kering pakaiannya daripada misalnya dijemur di dalam rumah. Nah, tetapi anak-anak apabila kondisi di luar rumah tidak memungkinkan, misalnya mendung ya, bukan cuma mendung ya, tidak ada matahari, ditambah lagi hujan deras di luar. Jadi kan tidak mungkin kita menjemur pakaian di luar. Nanti bukannya kering malah pakaiannya basah, terus bau juga ya kalau kena air hujan. Nah, ini ada cara yang ketiga anak-anak supaya pakaian basah jadi cepat kering ya. Artinya air yang dikandung pakaiannya itu menguap gitu tuh ya. Nah, ini dia, meniupkan udara ke atas permukaan. Ini contohnya ya, gambarnya. Jadi misalnya kondisi di luarnya tuh lagi hujan deras, tidak mungkin menjemur pakaian di luar, ini bisa di dalam, terus di angin-angin ya. Ini apalagi ditambahin ada angin, semburan angin yang hair dryer gitu ya. Wah, itu kan udara kering ya, jadi nanti bisa cepat kering nih pakaiannya anak-anak. Jadi ini ya 3 cara yang sudah ditayangkan, menaikkan suhu yaitu proses pemanasan, memperluas permukaan, selain menjemur, contoh lain memperluas permukaan tuh misalnya ayah kalian atau papa kalian lagi minum kopi, kan kopi itu katanya lebih nikmat kalau diseduh menggunakan air yang
mendidih gitu ya, jadi yang panas gitu. Nah, tapi kan ketika mau diminum nggak mungkin dalam kondisi panas-panas gitu langsung diminum ya, nanti bahaya, bisa melepuh lidahnya. Nah, untuk apa sih supaya jadi cepet turun gitu ya suhunya, itu diletakkan di piring kecil biasanya anak-anak ya, jadi dituang sedikit-sedikit ke piring kecil, itu tujuannya apa? Supaya cepat ada proses penguapan gitu ya, kan menguap itu memerlukan kalor, jadi nanti kalor kopinya berkurang, digunakan untuk menguap, nanti akibatnya bisa menurunkan suhu kopi tersebut, jadi kopinya nanti bisa segera dinikmati ya, dihirup ya, diminum gitu. Kemudian berikutnya meniupkan udara ke atas permukaan ya. Selain contoh ini, misalnya kalian makan bakso gitu ya, wah kuah bakso kan panas tuh, kan nggak langsung dimakan ya, ditiupin dulu. Tujuannya apa ya, itu tadi anak-anak, supaya nanti mempercepat terjadinya penguapan. Ketika menguap itu memerlukan kalor dari si baksonya ya, dari kuah baksonya, jadi nanti kuah baksonya bisa mengalami penurunan suhu. Nah, ini baru 3. Ada satu lagi anak-anak yang keempat di slide berikutnya. Oh, sebelum itu anak-anak ini ada penjelasan dulu. Penguapan terjadi ketika partikel zat cair memisahkan diri dari kelompoknya dan bergabung dengan partikel udara di sekitarnya. Jadi ini catatan penting ya anak-anak ya. Penguapan sekali lagi itu terjadi ketika partikel zat cair berhasil memisahkan diri dari kelompoknya dan bergabung dengan partikel udara di sekitarnya. Nah, ini dia. Ada kaitannya dengan penjelasan tadi. Cara yang keempat untuk mempercepat penguapan adalah mengurangi tekanan udara di atas permukaan air. Nah, ini ada sebuah gambar dengan 3 kondisi yang berbeda ya. Yang tengah ini ceritanya permukaan air laut ya, ketinggiannya 0 meter. Kemudian yang kiri ini ada Everest ya, Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter dari permukaan air laut. Dan ini ada laut mati ya. Ini ternyata posisinya min atau negatif 427 meter dari permukaan air laut ya. Nah, anak-anak, ternyata posisi atau keberadaan suatu tempat itu dapat mempengaruhi proses penguapan atau mendidih gitu ya. Nah, kalau pada kondisi yang normal, yang umum itu ya, ini di atas permukaan air laut, ketika tekanan udara itu 1 atmosfer ya, jadi tekanan udara normal itu 1 atmosfer diukurnya, atau yang jadi acuannya adalah tekanan udara di atas permukaan air laut anak-anak. Ketika kita mendidihkan air, maka air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Tetapi ketika di puncak Gunung Everest ya, yang sangat tinggi ini anak-anak, air mendidihnya pada suhu yang lebih rendah, 69,9 derajat Celcius. Itu sudah mendidih anak-anak. Jadi di suhu 70 derajat Celcius ya, tadi proses penguapan adalah zat cair berhasil memisahkan diri dari kelompoknya dan bergabung dengan partikel-partikel udara di sekitarnya gitu kan ya. Jadi di puncak gunung itu partikel air lebih gampang memisahkan diri dari kelompoknya untuk bergabung dengan partikel udara gitu ya. Ini kalau di tempat yang tinggi. Tapi kalau di ini laut mati yang ternyata lebih rendah posisinya daripada permukaan air laut, berarti ini ya, kalian dapat amati air mendidih pada suhu lebih tinggi dari 100 derajat anak-anak. Nih, 101,4 derajat Celcius. Jadi semakin rendah, itu malah titik didihnya naik. Tapi kalau semakin tinggi tempat, titik didihnya malah turun. Kenapa bisa begitu? Nah, ini tadi ada kaitannya dengan tekanan udara anak-anak. Ya, ini gambar ini menjelaskan, ini ceritanya anak-anak ya. Yang di tengah ini tuh ceritanya kondisi partikel-partikel udara. Ya. Di permukaan bumi, ya di permukaan bumi, itu partikel-partikel udara ini lebih rapat anak-anak. Ternyata semakin ke atas, itu partikel-partikel udara tuh semakin renggang. Atau semakin sedikit jumlahnya tuh anak-anak.
Jadi semakin ke atas, itu partikel-partikel udara tuh jumlahnya semakin berkurang. Menipis gitu ya udaranya. Kan nanti kalau sampai melewati atmosfer bumi, berarti sudah masuk ke ruang hampa gitu ya. Jadi sekali lagi anak-anak perlu kalian ingat-ingat, semakin ke atas atau semakin menjauhi permukaan bumi, itu kondisi udara itu semakin menipis. Jadi lihat, kalian bisa lihat ya di sini partikel-partikelnya semakin sedikit nih kalau ke atas, makin renggang-renggang gitu ya. Nah, hal itu menyebabkan di bawah ini ya, di bawah yang partikelnya itu lebih banyak gitu ya. Ini menghasilkan tekanan yang lebih besar anak-anak. Nah, semakin ke atas, ini nanti tekanan udara tuh semakin berkurang. Karena apa? Karena jumlah partikelnya semakin sedikit. Jadi tekanan udara semakin ke atas itu semakin kecil, semakin berkurang anak-anak. Ini kan kalau yang di bawah lihat, dia harus menopang 3 temannya dia. Jadi waduh dia lebih berat gitu ya. Nah, semakin ke atas ini yang orang kedua dia hanya menopang 2 orang. Nah, orang yang urutan ketiga ini dia hanya menopang 1 orang. Yang paling atas ini yang enak ya, dia tidak punya beban, tidak ada yang dia tanggung di atasnya gitu ya. Jadi semakin ke atas, sekali lagi, tekanan udara itu semakin berkurang atau semakin kecil. Nah, semakin berkurangnya tekanan udara, itu semakin mudah zat cair mengalami proses penguapan. Di puncak gunung yang tinggi, air lebih cepat menguap. Ya, artinya lebih mudah bergabung dengan partikel-partikel udara di sekitarnya. Tapi kalau di tempat yang rendah, itu tekanannya besar, partikel-partikel udaranya rame gitu ya, banyak, airnya lebih sulit untuk membebaskan diri dari kelompoknya dan bergabung dengan udara. Seperti itu. Bisa ya anak-anak ya? Nah, berikutnya melebur atau mencair. Nih, untuk melebur atau mencair, zat harus mencapai suatu nilai suhu tertentu yang dikenal dengan istilah titik lebur zat. Sedangkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat padat menjadi zat cair seluruhnya disebut dengan istilah kalor lebur zat. Jadi anak-anak, ada 2 istilah yang mirip tapi maknanya berbeda. Yang pertama titik lebur zat, ini ada kaitannya dengan suhu. Ya. Kalau yang kedua kalor lebur zat, ini nanti ada kaitannya dengan jumlah kalor yang dibutuhkan. Berikutnya mendidih. Ini mendidih. Begitu pula untuk mendidih, zat harus mencapai suatu nilai suhu tertentu yang dikenal dengan istilah titik didih zat. Sedangkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi uap seluruhnya disebut dengan istilah kalor uap zat. Ya. Sama anak-anak, kalau titik didih berarti ini mengacu ke nilai suhu. Tapi kalau kalor uap ini berarti mengacu ke besarnya kalor yang dibutuhkan gitu ya. Pengaruh tekanan pada titik lebur dan titik didih zat. Jadi ini apa sih pengaruh tekanan pada titik lebur ya dan titik didih zatnya. Tadi titik lebur adalah suhu tertentu yang harus dicapai suatu zat agar dia bisa melebur. Kalau titik didih berarti suhu tertentu yang harus dicapai oleh zat agar dia dapat mendidih gitu ya. Nah ini, jika tekanan pada zat bertambah, ini ya tekanannya bertambah, maka titik lebur zat akan berkurang atau turun. Jadi lebih dingin gitu ya. Sedangkan titik didih zat akan bertambah. Nah ini kebalikan anak-anak. Titik leburnya turun, tapi titik didihnya naik, ya bertambah. Begitu pula sebaliknya. Ini contohnya. Misalnya ada sebongkah es batu gitu ya. Kemudian diberi tekanan. Tekanannya itu berupa ini anak-anak ada kawat gitu ya, kawat tembaga yang tipis. Kemudian di kedua ujungnya itu dikasih beban ya. Jadi dikasih bobot, anak timbangan atau apa gitu ya. Nah, maka si kawat ini akan memberikan tekanan, ya ini ya kalian dapat amati ya. Ini tekanan yang ada kawatnya ini lebih besar anak-anak daripada di tempat lainnya.
Nah, kawat ini nanti bisa menembus es batu ini tanpa esnya ini putus anak-anak. Jadi begitu kawatnya itu melewati, karena suhunya nanti lebih rendah ya, nanti es batunya langsung membeku lagi anak-anak, bisa beku lagi. Jadi si kawatnya lewat, tapi esnya tuh nggak potong gitu anak-anak. Ya. Nah, yang ini yang pengaruh tekanan pada titik didih. Ini misalnya panci presto ya. Panci bertekanan tinggi. Misalnya mau digunakan untuk bikin bandeng presto ya, bandeng tulang lunak. Bandeng duri lunak ya, sorry. Atau ayam tulang lunak gitu ya. Nah, ini menggunakan panci presto. Panci presto tuh prinsip kerjanya ya, dia tertutup dengan rapat sehingga ketika airnya itu mendidih, uap airnya nggak bisa keluar. Jadi terperangkap di dalam, kalau terus-terus dipanasin, maka nanti suhu di dalam panci itu bisa sangat tinggi anak-anak ya. Ketika suhunya di atas 100 derajat Celcius, itu nanti ada tekanan yang sangat besar ya. Nah, kondisi itulah yang membuat tulang ayam bisa jadi lunak, daging bisa jadi empuk ya, duri ikan jadi lunak juga seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan panci presto ini hati-hati anak-anak ya, kalau sudah digunakan bukannya pelan-pelan, nggak boleh langsungan, nanti uapnya bisa nyembur ya, bahaya. Jadi sekali lagi, kalau tekanannya besar, titik lebur turun ya, tapi titik didih itu naik anak-anak. Berikutnya pengaruh ketidakmurnian zat pada titik lebur dan titik didih zatnya. Demikian pula dengan ketidakmurnian zat dapat menurunkan titik lebur dan menaikkan titik didih zat. Jadi titik lebur ya ketika kondisinya tidak murni itu bisa turun. Jadi udah misalnya es ya 0 derajat, itu bisa lebih rendah dari 0 derajat anak-anak. Tambah dingin gitu ya. Tapi kalau titik didih, air misalnya harusnya 100 derajat Celcius. Tapi dengan kondisi yang tidak murni, nanti titik didih airnya bukan lagi 100, tapi bisa naik, misalnya 110 gitu ya. Bertambah titik didihnya, tambah panas anak-anak. Nah ini contohnya. Ini pemanfaatan ketidakmurnian zat ya untuk pembuatan es krim. Di sini ada dua panci kecil dan panci besar. Panci kecil ini berisi adonan esnya, nanti es puternya taruh di panci kecil anak-anak. Kemudian ini ada panci besar yang diisi es batu dan ditaburi garam. Nah es batu yang ditaburi garam, ini berarti es batunya tuh udah nggak murni ya, bercampur sih dengan partikel garam. Ternyata pemberian garam pada es batu itu nanti dapat menurunkan titik lebur es batunya. Jadi yang dalam kondisi normal 0 derajat Celcius, ketika diberi garam, nanti bisa turun, bisa jadi sampai negatif 10 derajat Celcius anak-anak. Sangat dingin ya. Hati-hati juga suhu yang terlalu dingin atau kondisi yang terlalu ekstrim ya, dingin seperti itu juga nggak baik sih untuk kesehatan gitu ya. Nah, nanti ketika si titik lebur es batu yang di luar ini turun, ternyata nanti bisa membuat adonan es yang ada dalam panci kecil ini jadi membeku anak-anak. Karena apa? Suhunya sangat rendah gitu ya, dengan ditambahin garam. Berikutnya, ketika kita misalnya merebus mie instan gitu ya, kan airnya dimasak dulu, direbus dulu nih, udah mendidih. Diukur misalnya suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian kita masukin mie instannya. Nah, penambahan mie instan ini membuat airnya sekarang tidak murni lagi. Ya kan ada partikel-partikel mie nih ya. Nah, penambahan mie di sini anak-anak membuat tidak murni sehingga titik didih airnya nanti bisa naik, bukan lagi 100. Mungkin bisa jadi 105 atau 110 gitu ya. Jadi kalau kalian mau eksperimen gitu ya, boleh dicoba di rumah ya, air mendidih, airnya aja, sama misalnya pas mama kalian bikin sop gitu ya, atau sayur asem, diukur lagi, kondisinya sama, lagi sama-sama mendidih, pasti nanti titik didihnya ada perbedaan ya. Yang air dicampur sama zat-zat lain, nanti titik didihnya lebih
tinggi. Nilai kalor untuk meleburkan zat. Ini nilai titik lebur dan kalor lebur zat. Jadi nilai titik lebur dan kalor lebur zat itu sudah ada anak-anak, sudah ditemukan ya oleh pendahulu kita gitu, sudah ada yang meneliti, kita tinggal menggunakan datanya ini. Air itu memiliki titik air atau es ya, titik beku atau titik leburnya 0 derajat Celcius. Alkohol itu titik beku atau titik leburnya negatif 97 derajat Celcius. Artinya kalau kalian punya alkohol, kemudian mau dijadikan beku ya, jadi es alkohol, itu harus mencapai suhu negatif 97 derajat Celcius anak-anak. Kalau belum mencapai ini, alkoholnya belum bisa membeku. Raksa itu negatif 39 derajat Celcius. Nah, aluminium itu kalau mau dicairkan atau dileburkan, aluminium harus dipanasin sampai mencapai suhu 660 derajat Celcius. Sedangkan tembaga itu titik leburnya 1083 derajat Celcius. Nah, ini nilai kalor leburnya. Ini maksudnya kalor yang diperlukan untuk meleburkan atau membekukan zat ini, ya, zat yang air, alkohol, raksa, aluminium, tembaga ini, yang masanya 1 kilogram, itu per kilogramnya nih, anak-anak ya, ini jumlah kalor yang diperlukan. Jadi kalau kalian punya es batu 1 kilo, terus mau dileburin jadi air semuanya, itu kalor yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 336.000 joule, gitu ya, ini per kilogramnya. Begitu pula yang lainnya seperti itu sama. Nah, ini persamaan atau rumus untuk mencari nilai kalor mengubah atau meleburkan zat. Q sama dengan M dikali L ya. Di sini tidak muncul delta T karena memang ketika zat mengalami perubahan wujud, suhunya tetap. Jadi tidak ada perubahan suhu. Nah, ini makanya rumusnya M dikali L aja ya. Q-nya kalor, joule, M-nya massa, kilogram, L-nya kalor lebur zat, joule per kilogram. Nilai L itu biasanya sudah diberitahu di soal. Berikutnya nilai kalor untuk mendidihkan zat. Titik didih dan kalor didih zat. Jadi tadi ada titik lebur, ini ada titik didih ya. Nah, ini air, alkohol, raksa, aluminium, tembaga. Zatnya sama. Ini mah contoh ya anak-anak ya. Air itu kalau mendidih suhunya harus mencapai 100 derajat Celcius. Nah, alkohol ini lebih rendah titik didihnya anak-anak. Jadi alkohol itu bisa mendidih di suhu 65 derajat Celcius. Raksa itu harus mencapai suhu 357 derajat Celcius. Aluminium supaya bisa, ini berarti aluminiumnya udah melewati tahap cair dulu ya anak-anak ya. Tadi kan cair aluminium tuh 600 sekian gitu ya suhunya. Nah, kalau mau jadi uap gitu ya, jadi aluminiumnya itu mau diubah jadi uap, itu perlu mencapai suhu 2450 derajat Celcius. Wow, tinggi banget ya anak-anak ya. Panas sekali nih. Nah, tembaga itu 2300 derajat Celcius. Nah, ini kalor uapnya, artinya kalau ada 1 kilogram air, terus kalian mau ubah menjadi uap seluruhnya, jadi airnya tuh bisa dipanci 1 kilo ya, terus mau diubah jadi gas semuanya, jadi ini pancinya tuh jadi kosong gitu ya, udah nggak ada air gitu, kering airnya. Nah, itu perlu kalor kurang lebih ini anak-anak 2,26 kali 10 pangkat 6 ya, atau 2.260.000 joule untuk 1 kilogram air. Begitu pula untuk zat lainnya. Persamaan kalor untuk mendidihkan zat. Kalau tadi meleburkan, Q sama dengan ml, ini kalau untuk mendidihkan atau menguapkan, Q sama dengan MU. Q-nya itu kalor yang diperlukan, satuannya joule, M-nya masih massa ya, satuannya kilogram. U di sini adalah kalor uap zat, joule per kilogram. Nilai U nanti biasanya diberitahu di soalnya. Baik, sekarang langsung saja kita melakukan atau mengerjakan latihan soal ya. Mari mencoba satu. Mari mencoba yang pertama. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk meleburkan es yang masanya 200 gram. Apabila kalor lebur es sebesar 340 joule per kilogram.
Untuk mengerjakan soal ini anak-anak, seperti biasa jangan lupa langkah-langkahnya ditulis dulu. Yang pertama itu diketahui, ya. Jadi kalian tulis dulu. Diketahui. Dari soal kita dikasih data apa aja. Ini kan anak-anak ada nilai, nah 200 gram. Ini 200 gram itu apa? Ini loh massa. Ada massa 200 gram. Kemudian ada 340.000 joule per kilogram. Ini adalah kalor leburnya. Jadi kita dapat tulis di sini ada M 200 gram. Kemudian kalau lebur itu lambangnya L. 340.000 joule per kilogram. Nah, ini masanya masih gram, harus diubah dulu ke kilogram. Gram ke kilogram itu kan dibagi 1000 ya anak-anak. Ini coret dulu nolnya 1, coret lagi 1 gitu ya. Tersisa 2/10 masing-masing dibagi 2. Atasnya 1, bawahnya 5. Jadi 200 gram itu setara dengan 1/5 kilogram. Kemudian yang ditanya, Q-nya berapa? Maka jawab. Tuliskan dulu rumusnya. Karena melebur, Q sama dengan M kali L. Nah, masukin angkanya. Kita punya M 1/5. Kita punya L 340.000. Maka Q-nya adalah, atau Q-nya adalah, tinggal 340 dulu aja, disimpan dulu 3-nya ya. Nih, 340 dibagi 5. Ini 1, ini 68. Tapi ada 03 ya. Jadi Q-nya 68.000 joule. Atau kalau diubah ke bentuk yang lebih sederhana, itu nanti 68 kilojoule. Karena dari joule ke kilojoule itu nilai naik 3 ya, jadi dibagi 1000. Nah ini. Gimana anak-anak, bisa ya? Yuk kita akan lanjut ke soal yang kedua. Mari mencoba 2. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk mengubah 50 gram alkohol menjadi uap seluruhnya. Kalor uap alkohol 1.100.000 joule per kilogram. Nah, ini sama anak-anak. Ditulis dulu dari soal kita dapat data apa aja ya. Jadi kita tulis di sini. Diketahui. Ini ya, ada 50 gram. Ini berarti massa. Diubah ke kilogram ya, 50 bagi 1000. Coret dulu ini ya, jadi 5/100. 5/100 tuh masih bisa disederhanain anak-anak, masing-masing dibagi 5 semua. Yang atas dulu 5 dibagi 5, 1. Terus yang bawahnya 100 dibagi 5, 20. Jadi 50 gram itu setara dengan 1/20 kilogram. Kemudian ada kalor uap U gitu ya, 1.100.000 joule per kilogram. Ditanya Q-nya berapa? Nah, kita tulis di sini. Jawab. Q sama dengan M kali U. Nah, masukin nilainya. M-nya tadi 1/20. Kali U-nya 1.100.000 ya, 1.100.000. Nah, ini kita bisa coret dulu nolnya 1, coret ya, nolnya 1 nih. Kemudian tinggal tersisa 110.000 per 2 ya. Bisa kan anak-anak ya? Atau kalau bingung ini dulu deh, 1.100 dulu dibagi 2. Yang 2-nya jadi 1, 1.100 bagi 2 itu nanti 550 anak-anak. 550 ada 02 ya. Jadi nanti Q itu sama dengan 55.000 joule. Nah, ini dia. Gimana anak-anak?
materi kita untuk kalor mengubah wujud sudah selesai sampai latihan soal ini. Nah, semoga penjelasan dari Bu Santi itu dapat menambah pengetahuan, wawasan kalian ya. Dan tentunya harapannya ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kalian dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi gitu ya. Jadi misalnya disuruh merebus air supaya nanti dagingnya matang gitu ya, terus matangnya merata, harus diapain gitu ya. Tadi misalnya supaya lebih empuk, berarti harus ditambah titik didinya. Gimana menambah titik didinya? Tadi misalnya menambahkan tekanan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, Ibu Santi pamit dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu video yang ketiga tentang perpindahan kalor ya, yang konduksi, konveksi, dan radiasi. Jangan lupa sekali lagi tonton video-video berseri ini secara urut ya. Dari yang pertama kalor mengubah suhu, kemudian yang kedua kalor mengubah wujud yang sekarang ini, dan nanti video ketiga perpindahan kalor. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah, Tuhan memberkati.